eksklusif kepada keluarga Elisabet Zakaria, melainkan juga bagi kita umat manusia. Yohanes adalah bukti kasih Allah dalam rencana agung penyelamatan umat manusia yang mencapai puncaknya dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 23 Desember, Pekan Advent yang keempat. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kedatangan Putramu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kami mempersiapkan kelahiran Putramu dengan hati yang suci. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini tentang kisah kelahiran Yohanes mengubah sebuah sikap yang mendasar. Menaati kehendak Allah daripada tradisi dan omongan banyak orang. Elisabet dan Zakaria sepakat untuk memberi nama sesuai kehendak Allah lewat pesan malaikat. Meski mendapat tentangan dari banyak orang, Zakaria tetap percaya pada kehendak Allah itu. Kepercayaannya membuahkan hasil. Zakaria disembuhkan dari kebisuannya dan ia bisa berkata-kata kembali. Tidak hanya itu, kepatuhannya pada Allah juga berdampak pada Yohanes anak mereka itu, bahwa Tuhan menyertai anak itu.
Ketaatan orang tua pada kehendak Allah berdampak pada rahmat yang diterima oleh Yohanes. Saudari-saudaraku yang terkasih, Sakaria percaya bahwa rahmat Allah tidak akan berhenti. Dalam kebisuannya ia tetap taat untuk setia. Dan ia tetap belajar dalam hidupnya itu. Tidak mudah. Dalam keterpurukan kita percaya akan kehendak Allah itu. Karena apa? Kebanyakan dari kita ketika kita mengalami keterpurukan, mengalami kesulitan, kita kadangkala justru mencari kekuatan di luar Allah. Entah kepada orang pintar atau mungkin yang lainnya. Belajar dari kisah Sakaria dan Elisabet. Kita dituntut untuk berani setia, taat dan percaya. Karena Allah tidak akan meninggalkan kita umatnya. Kitab suci bersaksi, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kelahiran Yohanes yang kita renungkan hari ini menjadi bukti kemurahan hati Allah yang tidak hanya tertuju secara eksklusif kepada keluarga Elisabet Sakaria, melainkan juga bagi kita umat manusia. Yohanes adalah bukti kasih Allah dalam rencana agung penyelamatan umat manusia yang mencapai puncaknya dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita belajar dari keluarga Elisabet dan Sakaria ini yang taat, yang setia. Meskipun dalam situasi kesulitan, dalam banyak tantangan-tantangan, mereka menyerahkan hidupnya dan selalu bersandar pada Allah dan rencananya. Ya Bapa yang murah hati, berilah kami rahmat untuk percaya pada rencanamu, sebagaimana keluarga Sakaria dan Elisabet yang percaya meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Pada sabda Tuhan, kami akan patuh. Pada sabda Tuhan, kami akan patuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.